Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Sidang MK makin hari makin seru. Jadi saat ini masih berlangsung kan. Ternyata menyimpan banyak kejutan. Salah satunya adalah ketika beberapa saksi menjelaskan soal bansos dan efeknya kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan menengah. Saksi ini adalah dosen ekonomi dari Universitas Indonesia yang bernama Widrison. Ya. Dia bilang secara statistik bansos berpengaruh pada tingkat keterpilihan paslon di pemilu dan persentase dengan suara pemenang lebih tinggi. Di daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi dan masyarakat tidak bisa menyangkal kalau bansos bukan dari pemerintah. Ya. Sehingga dosen ini menyimpulkan jika Jokowi tidak cawe-cawe dan tidak ada pembagian bansos besar-besaran, maka pilpres akan terjadi 2 kali putaran Prabowo Gibran. Ya. Dan suara Prabowo Gibran itu hanya 42%. Kemudian ada juga saksi lain yang mengungkit soal pencalon Gibran berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Usia minimal capres-cawapres adalah 40 tahun ketika MK menerima gugatan perkara nomor 90. Gibran memenuhi syarat dan langsung mendaftar diri, tapi ketika itu terjadi KPU masih belum mengubah peraturan. Artinya Gibran terdaftar dari peraturan lama. Pencalon Gibran adalah tidak sah secara hukum. Jadi hukum administrasi, tapi ini belum seberapa, masih ada lagi serangan lanjutan. Ketua MK Soeharto mengatakan 4 menteri akan dipanggil untuk menghadiri persidangan rencananya pada hari Jumat ini. Keempat menteri yang dimaksud adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mensosri Risma Harini. Ya. Perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicanangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat. Jadi istilahnya perlu didengar oleh Mahkamah adalah 4 menteri tersebut. Ya. Jadi menteri-menteri dihadirkan itu yang memanggil adalah Mahkamah Konstitusi, sehingga pihak-pihak yang terkait tidak boleh menanyakan, hanya Mahkamah Konstitusi yang bisa menanyakan secara langsung kepada menteri tersebut. Jadi menteri dipanggil karena kebutuhan dari MK, bukan untuk mengakomodir keinginan dari penggugat. Artinya pihak termohon dan pemohon tidak boleh mengajukan pertanyaan. Sebenarnya ini akan menguntungkan paslon 01 dan 03. Ya. Sebelumnya sudah sebagai saksi 2 menteri ini, 2 menteri yang sangat kunci, ya, masalah bansos dan anggaran. Jadi ini makin hari sidang itu makin panas dan makin menarik menurut saya. Dengan adanya seperti ini, ya, Mahkamah Konstitusi pelan-pelan akan dipercaya oleh masyarakat lagi, karena sidang ini sudah mengarah ke profesional. Tidak cenderung hanya mendengarkan selesai diputuskan dan hasilnya orang sudah bisa menebak. Kalau ini perjalanan sidang seperti ini, itu masyarakat sudah mulai menaruh harapan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi mari kita sama-sama mengikuti, ya, mengikuti perkembangan sidang Mahkamah Konstitusi, karena makin hari akan makin menarik.
tidak hanya sekedar mahkamah kalkulator. Dan perlu diingat, kita ini ya, mahkamah ini yang diperjuangkan bukan salah satu paslon, tapi demokrasi Indonesia. Itu yang terpenting. Kita semua juga begitu ya. Kita mengikuti dan memberi support bukan berarti kita menginginkan salah satu paslon, tapi agar supaya marwah Mahkamah Konstitusi itu bisa kembali normal seperti kemarin ya. Karena sekarang sudah hancur lebur berantakan, tapi dengan adanya perkembangan sidang ini, pelan-pelan Mahkamah Konstitusi akan kembali. Cuma lihat endingnya nanti bagaimana, apakah memang ini cuma drama atau mungkin memang betul-betul profesional. Ya saya pikir itu mudah-mudahan kita semua bisa mengawal ya, sidang ini. Terima kasih. Merdeka.